Gimana kita menjelaskan ke masyarakat ini, Kang? Udah ditunggu lagi. Iya, si Nyai itu heran. Bisa tahu hilang gitu aja ya. Mana si Nyai? Ayo. Ayolah. Ya. Kenapa kalian membiarkan dia lari? Dia sudah membunuh Kang Adin. Nyarlina pasti akan kembali lagi ke kampung ini. Dan akan mengambil kalian semua secara bergantian untuk jadikan suaminya. Kalian semua gak akan pernah ketemu lagi dengan keluarga kalian. Dia akan mengambil kalian dari keluarga kalian. Dan dia akan membunuh kalian jika kalian ingin kembali lagi kepada istri dan anak-anak kalian. Dia itu pembawa sial. Anak-anak kalian akan menjadi yatim. Dan istri-istri kalian akan menjadi janda seperti aku. Itu teh ngomongin Akang. Kenapa? Ayo, Bu. Mari kita pulang. Ayo. Kita pulang aja, Bu. Tunggu! Tunggu kalian semua, tunggu! Jangan pergi! Ibu, Bapak mau kemana? Dari, tolong rawat bayi ini. Dia adalah darah dagingku. Saya heran, kok bisa ya dia sampai nggak kekejar? Ya, namanya juga Nyai Arlina. Masuk kampung ini aja udah kelihatan aneh. Jangan-jangan dia sembunyi ya di tempat terpencil. Dia sih pernah cerita sama saya.
kalau dia kesini tuh untuk nyari Kang Adin. Tapi dia kecewa sekali begitu tahu Kang Adin telah menikah dengan Andari. Loh, Andari kok sudah ada di sini? Andari, bangun. Ih, kunaon atuh kamu mau bobo di sini? Katanya kamu pagi ini nggak mau numbuk padi. Aku udah dari tadi pagi di sini. Habis nggak betah di rumah. Lebih baik aku numbuk padi di sini. Tapi kamu kan bisa nginap di rumah abahmu. Kang Adin nyuruh aku jagain rumahnya. Sama kayak dulu waktu dia masih hidup. Cepat. Ayo Pak, saya nggak ada nggak tahan dengan suara tangisan semalam. Kita pergi dari sini Pak. Sebentar Bu, saya minta istirahat 5 menit saja Bu. Iya Pak, saya juga udah pusing. Nggak bisa tidur semalam, anak saya nangis belum begadang saya. Gimana saya besok mau ke sawah? Sabar, tenang Bapak Ibu, tenang. Jangan panik. Kita nggak usah terpengaruh kena suara-suara tangisan. Kita selidikin dulu asal suara itu. Dan lagi, nggak usah ninggalin tempat ini. Kagak bisa Pak. Nggak bisa Pak. Tapi sepertinya dia nggak betah lagi tinggal di rumah. Jangan dulu, Cek. Kita kan belum tahu Nia Arlina pindah ke kampung mana. Nanti kalau dia masih sembunyi di sini kan bisa gawat. Iya, nanti malah suamimu yang jadi incaran si Nyai. Aduh, jangan sampai deh. Ngagetin Mak aja. Kamu itu nggak boleh kemana-mana. Ntar kamu diculik sama si Nyai itu. Di sana cepet pulang. Ketapar dada rusak, Mak. Udah minta benerin sama Bapak aja. Gak mau. Jaja maunya Mama. Udah, kamu cepet pulang. Gak mau. Cepet pulang. Aduh, ayo. Balik. Cepet balik loh. Jangan kemana-mana.
duluan aja ya. Aku masih mau di sini. Udah deh, jangan aneh-aneh. Ayo, yuk kita pulang sekarang yuk. Yuk. Dipikanya iwal andari nupang bogona sadunya nupangnya nasa dunia iwal andari teu aya deui nu dipikanya iwal andari kabogo kang atuh Andari, atung hoyong tepan. Andari, aduh, Andari, Andari, aduh, Odoy, kamu teh gimana sih? Udah ketahuan Kang Atung mau jatuh, kenapa kamu nggak tahan? Apa kamu bilang? Aduh si Odoy, Kang Atung teh jatuh malah disuruh nyanyi. Emang kamu kira bisa apa jatuh sambil nyanyi? Sok kamu yang nyanyi bisa nggak? Udah, biar aja udah. Atung yang sedih. Ngapain sih Odoy ikut sedih? Nangis segala disuruh nyanyi malah nangis. Ambu, tadi pagi Andari bilang apa sama Ambu? Kita nggak usah datang ke rumahnya. Apa maksudnya? Katanya kita nggak usah datang ke rumahnya lagi. Nanti juga dia bakal ke sini. Terus dia bilang apa lagi? Dia lagi mau sendirian katanya teh, Bah. Nanti juga dia bakal mampir ke sini tiap hari kalau dia pergi ke Lumbung. Begitu katanya, Bah. Aneh. Nggak seperti biasanya ya. Iya sih, Bah. Ambu juga bingung. Tapi dia bilang dia sekarang udah tenang, Bah. Soalnya Nyi Arlina udah pergi kan dari kampung kita. Terus Adin udah meninggal. Jadi si Nyai teh nggak bakal datang ke rumahnya lagi. Nggak mengganggu dia. Begitu katanya, Bah. Tapi kenapa dia mesti ngelarang kita datang ke rumahnya ya? Hari itu mah mana Ambu tahu, Bah. Si Abah nanya deui. Kumaha sih? Kasihan Andari. Pasti dia sudah menunggu Akang. Akang nggak bisa berbohong, Nyai. Akang sangat mencintai Nyai. Jangan, Kang. Akang tak boleh mencintai aku. Nanti Akang kena karma. Akang nggak peduli. Lebih baik Akang mati daripada Akang harus mendustai perasaan Akang sendiri. Andari memang baik, tapi Akang tidak mencintai dia.
Doi, kita jangan bilang sama siapa-siapa ya, Doi, tentang kejadian tadi. Soalnya nanti kita takut disalahin, Doi. Akang takut, Doi. Uang, yuk, uang, ya, uang. Si Odoy gimana sih? Masa kita balik lagi ke sana? Lebih baik kita pulang aja. Uang, Oh, kamu lapar? Akang mah ngerti ya. Andari, tolong rawat bayi itu. Dia adalah darah daging Akang. Akang. Kenapa Akang hianatin aku? Kenapa Akang malah tega menambahkan beban aku dengan menitipkan bayi dari perempuan lain? Kenapa Akang gak suruh aja perempuan itu untuk merawat bayinya sendiri, Kang? Kemana, Kang? Waktu rapat di balai desa nggak datang. Lagi repot, jadi nggak bisa hadir. Iya, itu Kang. Masalah ronda digalakan lagi, Kang. Bagus. Kang, saya udah nggak nahan nih, Kang. Pengen buang air kecil, Kang. Aduh. Maaf ya, Kang, sebentar. Jangan lama-lama. Iya, Kang. Badan saya merinding, Kang. Iya, saya juga. Apaan tuh? Tidak bobo digigit nyamuk. Udah tuh main katapelnya. Udah malam. Iya, Mak. Tanggung bentar lagi. Ya udah, tidurnya jangan kemalaman ya. Iya, Mak. Kok Akang malah bikin kopi? Nanti nggak bisa tidur loh. Nggak apa-apa, Min. Malam ini Akang sengaja nggak tidur. Perasaan Akang nggak enak. Udah, Akang nggak usah mikir macem-macem.
Kang. Iya, Pak. Dia di samping jendela. Darah-darah. Gak ada, Jang. Tadi di situ, Pak. Mana? Kamu itu nakut-nakutin aja. Siapa di luar? Siapa yang nangis malam-malam begini ya? Ada yang nangis, Kang? Iya, Kang juga dengar. Tapi siapa ya? Suaranya sih dari rumah Jaminah. Kalau gitu Kang kesana dulu, takutnya ada apa-apa ya. Aku ikut, Kang. Pengen tahu juga keadaannya. Ya udah, ayo kita kesana. Ada apa sih, Bu? Aku merinding, Kang. Kang juga, Bu. Saya dengar jelas sekali suara perempuan menangis. Iya, makanya saya pikir ada apa-apa dengan Jaminah. Tapi sama sekali kita nggak mendengar suara si Jajangmu itu menangis. Lagian si Nyai nggak akan mungkin berani datang ke sini lagi. Makanya si Jajang nggak mungkin lihat dia. Si Jajang teh beneran ngeliat si Nyai. Malah dia bilang Nyai bau darah. Mang si Nyai itu perempuan racun. Kita udah usir dia. Kang tenang, Kang. Kenapa badan jadi panas begini, Kang? Cuaca makin malam makin dingin, Kang Sarpan ya. Iya nih, yang lain mah di rumah enak kali ya. Kang Asep kemana, Kang Sarpan? Tahu. Ini tiris, euy. Iya. Merinding, euy. Curi, Kang Sarpan! Curi! Dicuri! Ntar juga sembuh nih. Abis mah balurin sembuh. Aduh, maaf ya. Nggak disuguhin soalnya si Ika lagi ngebalurin anak-anak pakai jahe. Nggak apa-apa, Kang Ruslan. Kita kemari cuma mau ngeliat keadaan Kang Ruslan aja kok. Alhamdulillah masih sehat, alhamdulillah. Tadi malam saya mendengar perempuan menangis. Saya pikir si Ika, ternyata bukan dia.
Kalau istri saya malah lebih aneh lagi. Katanya dia melihat si Nyai di depan pintu dengan kaki yang berlumuran darah. Tapi waktu saya pas lihat ke depan, nggak ada siapa-siapa. Tapi kalau bau darahnya saya juga menciumnya. Iya, Kang. Tadi malam juga ada yang aneh tuh di rumah si Kang Barjah. Nih Kang Malik saksinya. Iya, Kang. Dan sekarang Kang Barjah sekeluarga pada sakit panas semua, Kang. Si Jajang juga, Kang. Katanya melihat si Nyai datang ke rumah. Dan bau darah juga. Apakah ini ada hubungannya dengan kejadian di sini, Kang? Mungkin saja ada. Jadi, apa yang dilihat istri saya sama dengan yang dilihat si Jajang. Tapi mungkin nggak ya? Masa sih si Nyai balik lagi ke sini? Nggak bisa dia balik sini. Ya, mungkin saja, Kang. Kalau yang dilihat sama Jajang dan Ceika itu bukan wujud aslinya, melainkan... Kang Rahmat, melainkan apa? Hah? Emangnya Kang Rahmat pikir yang datang itu hantunya si Nyai, begitu? Mungkin, Kang. Sekarang gini aja. Kita cari tahu ke kampung sebelah untuk memastikan keberadaannya si Nyai. Gimana? Kita setuju, Kang. Setuju. Kita harus tahu di mana keberadaan Nyai sekarang ini berada, ya kan? Iya benar. Kalau gitu kita permisi, Kang. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, gatel. Mak, jangan-jangan si Nyai udah meninggal. Asal gua, Kang. Jangan ngomong sembarangan. Kenapa? Siapa yang kenapa? Nggak tahu. Lihat, Cep, siapa? Kenapa? Kok Akang jadi gatel? Si Akang. Tadi enggak kok. Balik. Buru-buru. Kang, kenapa jadi gatel-gatel juga? Apa itu, Kang? Nggak tahu. Aduh, Ika lihat dulu ya, Kang. Ada apa, Mak? Nggak ada apa-apa, tapi kayaknya serem banget, Kang. Sabarlah. Mak. Darah, Kang. Darah siapa? Kang, darah siapa, Kang? Aduh. Aduh, Kang. Tenang sayang, tenang. Aduh, Mak, kenapa lagi nih, Mak? Aduh, Kang. Odoy, coba kamu dengerin. Andari ngomong apa aja. Kira-kira Andari ngomongin Akang nggak ya? Iya, nggak dengar.
Oh, oh, dia lagi ngomongin Akang. Aduh. Berarti bener-bener Andari itu suka sama Akang. Iya. Terima kasih Odoy, adikku. Oh, gitu. Akang jadi pengen buru-buru deketin Andari. Sini, Dan. Kamu sekarang ajak Mahdi pulang. Mainnya di rumah aja. Gak usah jauh-jauh di sini ya. Iya, Pak. Mahdi, kamu juga ya. Ikut main ke rumah si Adang aja, ya. Sambil menunggu Mak pulang. Bapak sama Mang Asep mau ke kampung sebelah dulu. Ada perlu. Jangan jauh-jauh mainnya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati kalian berdua ya. Ada apa ya? Abah sama Ambu manggil saya kemari. Begini, Jang Malik. Abah mau tanya sama Jang Malik. Apa betul Andari setiap subuh gelap-gelapan sendiri sering datang ke sini? Iya, Bah. Terus dia pergi ke lumbung padi. Nggak biasa-biasanya pergi sendirian. Masih gelap lagi, Jang. Kumanya, Jangnya? Dan yang bikin Abah heran, dia itu ngelarang Abah dan Ambu datang ke rumahnya. Sekarang begini, Abah mau minta tolong sama Jang Malik. Jang Malik datang ke rumahnya. Tolong tanya sama dia, kenapa dia sampai melarang Abah dan Ambu datang ke rumahnya? Baik, Bah. Nanti saya ke rumah Andari. Terima kasih. Alhamdulillah. Nuhunnya, Jangnya. Paten. Aku duluan ya. Mau ke rumah Abah. Ada yang penting. Ya. Mau ke rumah Abah katanya. Kita juga
juga denger, Ce, sejak kita kehilangan jejak si Nyai, si Andari jadi pemurung. Iya sih, saya juga ngerasa. Malah kayaknya dia nyimpan sesuatu rahasia yang kita nggak tahu, Ce. Lihat tuh, ngapain mereka mengendap-endap di sini? Hei, kalian berdua lagi ngapain di sini? Iya bener, di sini pada banyak kodok ya Doy ya. Hai Odoy, bilang sana sama kamu suruh pulang. Jangan jauh-jauh dulu di rumah. Odoy, kata Kang Atung juga bilang apa? Mereka teh nggak mau jauh-jauh dari kita. Iya, aduh. Iya bener, bibirnya mungil. Yuk. Naon ya? Ahmad, tuh di sana tuh ada warung. Kita mampir ke sana yuk. Ayo, Kang. Siapa tahu mereka ada yang tahu keberadaan Nyai ya. Ya udah. Ayo. Bentar ya dia. Kamu yakin, Dang? Ya yakin, atuh. Saya kan gak buta, itu bayi beneran. Rumahku kosong. Makku belum pulang. Jadi kita mau bilang sama siapa? Kalau ternyata di rumah Biandar itu ada bayinya. Iya ya, Di. Kok kita nggak tahu ya kalau Biandar punya bayi? Lagian kapan hamilnya? Iya ya. Yang hamil kan Nyai. Jangan-jangan bayi itu bayinya Nyai lagi. Adi, kamu bisa aja. Jangan bikin buku aku merinding dong. Dang, kamu bilang nggak ada siapa-siapa di rumah. Iya ya, padahal ini udah senja dan sebentar lagi gelap. Tapi kok makku belum pulang juga ya? Dang, ini di pintu siapa, Dang? Dang! Di, kamu kenapa, Di? Kamu lihat apa? Mana? Gak ada siapa-siapa di situ. Di, kamu kenapa? Kok kamu diem aja? Belakang kamu, Dang. Dang, Nyai, Dang.
Tolong kau rawat bayi itu. Kalau memang si Nyai itu udah mati, kenapa nggak akan suruh aja arwah si Nyai itu untuk merawat bayinya? Aku nggak sanggup, Kang. Aku nggak sanggup. Kenapa sih, Kang? Kenapa? Kenapa Kang tega sama aku? Apa salahku, Kang? Apa? Kenapa aku yang harus menanggung semua ini, Kang? Kamu orang baik, Andari. Akang memilih kamu supaya Akang bisa menitipkan keturunan Akang sama kamu. Jadi, Akang menikahi aku supaya Akang bisa selamat dari karma keluarganya si Nyai. Begitu? Andari, walaupun Akang menikah dengan siapapun juga, Akang tetap tidak akan selamat dari karma itu. Karena Akang sangat mencintai Nyai. Dan Akang pernah mengatakan hal ini sebelum Akang menikah dengan kamu. Udah, Kang, cukup. Cukup. Aku udah gak mau dengar semua ini, Kang. Pokoknya, Kang, aku gak akan pernah mau merawat anak dari orang yang udah memisahkan aku sama Akang. Gak. Andari, satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan kampung ini hanya kamu. Selamatkanlah bayi itu. Maka kampung ini akan terhindar dari kutukan. Dan satu hal yang kamu harus tahu. Nyai tidak pernah merebut aku dari kamu. Dan Nyai tidak pernah membuat kamu menjadi janda. Nyai dan Raki yang ketujuh. Dia pernah sekali kembali ke kampung ini. Tapi perutnya semakin besar. Dia bilang satu-satunya lelaki yang ia cintai terpaksa harus menikah lagi dengan perempuan lain. Dia datang kemari bukan untuk merebut kembali suaminya. Karena orang tuanya telah meninggal dunia. Jadi dia mengharapkan suaminya untuk menghadiri kelahiran bayinya. Tapi orang-orang di kampung teh tidak ada satupun yang mengetahui kalau Nyai itu udah menikah sama Kang Adin sebelumnya. Mereka mengira malah Nyai itu seorang pelacur yang hamil tanpa suami dan datang untuk merebut suami orang. Nyai bukan pelacur. Dia orang baik-baik dan sudah menikah. Kamu segera akan naik pelaminan. Semoga kamu menjadi perempuan yang bahagia dan dapat membahagiakan calon suamimu. Ya, Pak. Tapi satu hal yang harus kamu ingat. Jangan sekali-kali melepas gelang yang ada di kakimu. Iya, Bapak. Bapaknya Nyai menjadi laki-laki kelima yang mati dalam karma keluarganya.
Dan itu diharapkan menjadi kematian terakhir sebelum ada yang ke-6 atau ke-7 laki-laki yang mati. Tapi apa yang dimaksud dengan lelaki ke-7, Ki? Nyai dan keluarganya sepertinya mendapat kutukan dari moyangnya. Di dalam keluarganya, tak satu pun laki-laki ada yang selamat. Aneh ya? Begitulah keadaannya. Setiap laki-laki yang menjadi keluarganya pasti akan mendapat kematian. Adin, pergilah kamu ke kampung lain. Dan segeralah kamu itu menikah dengan perempuan lain. Tapi, Ma, saya sangat mencintai Nyai. Apalagi kondisi Nyai sedang mengandung anak saya. Saya nggak bisa pergi, Ma. Justru itu, Adin. Kalau kamu ingin melihat anakmu lahir, segeralah kamu pergi sebelum terjadi apa-apa denganmu. Lupakan saja Nyai. Dan jangan kamu pernah mencintainya lagi. Tak apalah, Kang. Pergilah. Kalau Akang ingin melihat anak kita, jangan mencintai aku, Kang. Lupakanlah aku. Dan menikahlah dengan perempuan lain. Dan cintailah dia. Supaya kalau anak kita lahir, dia memiliki bapak. Nyai, kalau kau ingin suamimu tetap hidup, suruhlah dia pergi, atau kau akan kehilangan 2 orang dalam hidupmu. Suamimu yang kau cintai dan anak dalam kandunganmu. Karma keluargamu belum selesai, Nyai, dan semoga anakmu adalah anak yang bisa selamat dari karma itu. Adin, kamu harus betul-betul melupakan Nyai. Dan ingat, kalau anak kalian itu laki-laki, segera pindahkan gelang tali yang ada di kaki Nyai ke pergelangan tangannya ya. Ikatkan tali itu. Dia akan jadi anak laki-laki ke-7 turunan dari keluarga kami. Dan kalau dia memakai gelang ibunya, dia akan selamat dari karma keluarga. Masih ada di kampung kalian. Apapun yang akan terjadi padanya, bayi itu harus segera diselamatkan. Kalau bayi itu tidak tertolong, semua laki-laki yang ada di kampung kalian akan mendapat karma seumur hidup. Ngerti? Ke rumah Andari. Kesian Abah sama Ambu. Sangat khawatir dengan Andari. Ada apa ya di rumah si Nyai? Kok berisik sekali?
Nyai, kenapa Nyai kembali ke sini? Nyai kan sudah diusir. Aku mencari anakku. Nyai sudah mati kan? Sudah mati kan, Nyai? Siapa sih yang milih lewat jalan sini? Iya, tiap hari kan kita kerja di sini. Tapi kenapa teh kita lupa jalan pulangnya? Iya. Duh, kenapa kita jadi nyasar begini? Mak, kita mau langsung pulang ke rumah? Apa ke rumah Biandari dulu, Mak? Kita langsung pulang aja tuh, Dang. Tapi Adang takut, Mak, dengan arwahnya yang gentayangan nyariin bayinya. Ya ampun, ngapain takut sih? Si Nyai kan belum mati, mana mungkin dia jadi arwah tuh, Dang? Enggak, Mak. Nyai udah mati dan terus jadi arwah. Benar, Binuning. Tadi waktu kita berdua dikejar sama Nyai, terus waktu kita lihat ke belakang, Nyai udah ngilang. Madi, kamu ini jangan sembarangan kalau ngomong. Mak, Madi kan udah bilang dari tadi kalau Madi itu yang ngeliat pertama. Malah si Adang ini nih awalnya nggak ngeliat, ya kan, Dang? Ya, Bi, udah jangan ngaco. Yaudah, atuh yuk, ayo sok. Ayo cepat Kang Rahmat. Kita harus cepat sampai di kampung kita. Iya, Kang. Kita harus mencari keberadaan si Nyai. Terutama lagi si bayinya, Kang Rahmat. Aduh, kasihan mereka jadi korban. Itu akibat dari kebodohan kita, Kang Rahmat. Cepetan, yuk. Yaudah, ayo cepetan. Mak, gimana, Mak? Aduh, gelap banget ini. Aduh, ini sih semakin ke dalam hutan, Cek. Mak, kita jadi nyasar ke sini sih? Nggak tahu, Dang. Mak juga nggak tahu. Kita kan nyasar bareng-bareng. Terus kenapa nanya lagi atuh? Tenyaho, Cek. Serem banget, Mak. Aduh, Cek, ini di mana? Sudah. Pada tenang atuh. Jangan begitu. Aduh, Mak. Iya, ini udah makin jauh, udah malam. Madi mau tidur nih, udah ngantuk. Ya udah, ayo kita cari jalan keluar. Yuk. Loh, kok urusan lain sih, Bi? Iya, Mak. Mana ya? Ya, kok. Aduh, Cek. Duh, Mak. Kasih orang Kang, mana Kang? Tolong
Iya, Kang. Tapi kenapa dia teriak-teriak, Kang? Tolong, Kang. Kang, tolong saya, Kang. Iya. Kenapa, Kang? Ini ada apa, Kang? Tolong saya nggak bisa berhenti, Kang. Tolong tahan saya, Kang. Tidak ada apa-apa, Kang. Tolong saya seperti terdorong-dorong. Iya, tapi tenang, Kang. Tenang. Istighfar, Kang. Istighfar. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Istighfar, Kang. Istighfar. Mak. Kayaknya Mahdi ngedengar suara Bapak deh. Itu suara anak saya, si Mahdi. Pak! Mana? Itu Bapak. Oh iya, saya lihat. Ayo kita samperin. Loh. Iya, betul itu, Kang. Mahdi. Ya? Karsi, ada apa dengan lu? Umi. Kita nyasar Kang dari sore. Lupa jalan pulang. Sebaiknya kita sekarang harus buru-buru aja. Ayo. Pak. Wangi, Pak. Ada yang wangi di sekitar sini. Iya, bener atuh, Di. Di sini mah wangi banget. Binunnya juga menciumnya. Wanginya enak sekali, seperti pucuk bunga hutan. Tapi enggak ah, di sini mah wanginya beda tuh. Akang, itu siapa, Akang? Siapa, Narsi? Akang tidak lihat, gelap. Itu kan, itu yang sedang tidur di situ, kan? Coba lihat. Jangan itu si Andari. Dia kan suka ketiduran di mana-mana. Ah, masa sih? Ayo kita lihat. Apa-apaan kamu, Teh? Kita itu harus menolong si Nyai supaya kampung kita selamat. Tapi itu arwahnya, Kang. Bukan, Kang Malik. Kalau ini mah benar-benar cacatnya Nyai. Hah? Nyai sudah melahirkan? Tapi bayinya tidak ada. Kemana ya? Bayinya ada di rumah Bian. Suara bayi? Iya, Pak. Suara bayi, Pak. Di mana ya, Pak? Suara bayi, Bu. Keras sekali suaranya, Pak. Kang Rahmat, gelang kaki yang dipakai si Nyai itu sudah tidak ada. Iya. Ayo kita cari. Siapa tahu terlepas. Ya, sekarang tolong bantu cari. Gelang kaki yang dipakai si Nyai teh warnanya hitam kecoklatan. Kita harus menemukan itu. Ya, tolong bantu cari, ayo. Kang, sepertinya gelang itu sedang mencuri, Kang. Tapi siapa, Kang Malik? Nggak tahu, Kang. Nggak tahu. Tapi saya melihat sosok wanita yang sangat aneh, Kang. Pak, Madi takut, Pak. Ayo kejar orang itu. Siapa tahu dia yang mencuri gelang Nyai. Ayo.
Akang melihat orang berjalan di depan rumah, tapi nggak jelas. Aduh Akang, ya udah kalau gitu kita nggak usah keluar dari rumah ini. Aduh, Mak, kita harus keluar dari rumah ini, harus. Karena rumah ini sudah nggak beres, Mak. Abah sama kamu. Ah, yang bener Kang. Iya. Ya udah kalau gitu kita keluar yuk, yuk, yuk. Tunggu sebentar. Mau kemana, Bu? Sama Abah teh mau kemana ini teh? Memangnya kamu ini nggak dengar suara bayi apa? Saya dengar ya. Suara bayi itu dari rumah anak Ambu, si Andari. Kita nih semua mau memastikan. Ini juga si Atung sama si Odoy mau ngikut. Soalnya mereka lagi ketakutan. Tadi katanya ngeliat si Nyai Arlina, Bu. Iya, dia juga sama Abah baru cerita tentang kematian si Adin. Jadi kita teh harus cerita yang sebenarnya sama si Andari supaya dia tidak berburuk sangka. Di sana itu banyak kejadian yang aneh-aneh. Jadi sekarang Abah minta Ruslan, kamu, dan kalian semua ikut sama Abah. Ayo. Berangkat. Ayo. Akang, sekarang kita ke mana? Ke rumah Cak Andari. Mungkin anak-anak benar. Di sana ada bayinya si Nyai. Ayo, Tante. Kamu gak akan pernah sampai ke tangan spy itu, pergi. Abah, mau kemana? Bukankah kalian sedang sakit? Iya, Bah. Kami masih sakit. Kami mau ke rumahnya Kang Malik saja, Bah. Soalnya di rumah sudah tidak nyaman lagi. Sebaiknya kalian ikut Abah. Kami mau ke rumah Andari. Kami pengen tahu ada apa di sana. Kalian juga dengar suara bayi, kan? Iya, Bah. Ayo, kalau gitu kita sama-sama ke sana. Iya. Darah.
Darah siapa ya? Andari! 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 Siapa yang akan menjaga bayi ini? Kami tidak menemukan gelang itu, Nyai. Tapi kami tahu kalau Nyai tidak bersalah. Dan itu semuanya kebodohan kami, Nyai. Iya, maafkan kami, Nyai. Betul, Nyai. Sekarang kami sudah tahu apa yang sebenarnya, Nyai. Kami mohon maaf, Nyai. Mohon maaf. Sebaiknya sekarang Nyai beristirahat dengan tenang, Nyai. Bayiku ini akan menyelamatkan kalian dari karma. Kamu harus hidup, Nak. Demi orang banyak. Dia akan tetap hidup, Nyai. Dia akan tetap hidup bersamaku. Ibumu akan selalu menuntunmu. Dan aku yang akan merawatmu.